Semua orang sudah berada di ruang makan, duduk melingkari meja panjang dengan berbagai macam masakan. Ibu dan Fitri melihat seluruh makanan. Tidak ada tempe bacem atau tahu goreng di sana. Juga tidak ada masakan yang biasa Wulan masak ketika di rumah ibu. Fitri berbisik kepada ibu, makanannya enak-enak semua bu. Hus, jangan malu-maluin. Farhan menyenggol istrinya. Kemudian ibu menatap Wulan yang duduk tepat di hadapannya bersama Ega. Wulan memasak semua ini sendiri. Ibu bertanya. Wulan tersenyum. Enggak bu. Ada pelayan khusus yang memasaknya. Wulan tidak pernah memasak. Di sini, hanya sesekali waktu saja Mas Ega mengizinkan Wulan membuat sarapan. Ibu kembali menunduk. Wulan di sini tidak pernah memasak karena suaminya tidak mengizinkan. Berbeda sekali saat di rumah. Wah, Wulan, kamu benar-benar beruntung sekali ya sekarang. Semenjak kamu tidak di rumah, makan kami terbengkalai. Ibu jarang memasak, jadi aku yang tiap hari harus memasak. Sampai yang tadinya aku gak bisa memasak, jadi pintar. Fitri menyahut tanpa malu. Jadi ada hikmahnya kan? Wulan tidak ada, Mbak Fitri jadi bisa memasak. Jawab Wulan begitu santai. Iya sih. Tapi kan tidak seenak masakan kamu. Sahut Fitri kembali. Maklumlah mbak, kan baru-baru memasak. Kalian masih ingat tidak, pertama kali aku belajar memasak, kalau gak salah bertepatan aku masuk sekolah. Ibu menyuruhku memasak sebelum pergi sekolah. Masakanku sama sekali tidak enak. Mbak Fitri sampai memuntahkan makanan. Lalu ibu marah dan membuang semua masakanku. Wajar, kan baru belajar. Tapi karena setiap hari aku memaksa, lama-lama jadi enak. Saking enaknya, harus aku yang memasak setiap hari. Sampai kalau kalian mau nasi goreng tengah malam saja, bangunin aku buat masak nasi goreng untuk kalian. Ingatkan. Mendengar perkataan panjang Wulan, raut ibu yang tadi mulai tenang, berangsur memerah kembali. Wulan bukan ingin bercerita tentang masa lalu, tetapi seperti sengaja menyindir masa lalu. Masa lalunya yang kurang menyenangkan. Fitri juga sangat menyesal, kenapa harus bercerita segala. Seharusnya tidak perlu, kan Wulan jadi menyinggung masa lalunya. Masa lalu yang tidak indah saat-saat bersamanya. Jelas-jelas di sini, Fitri merasa seperti menjadi peran antagonis. Padahal jika dipikir-pikir, memang iya. Ega juga langsung melirik tajam ke arah Fitri dan ibu secara bergantian. Mungkin hatinya tidak terima, istrinya diperlakukan seperti pembantu oleh mereka. Satu lantai itu mendadak sunyi, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ibu menatap hidangan satu kali lagi, terbesit bayangan di benaknya. Sesekali waktu dulu, ibu menyuruh Wulan memasak makanan lezat, meskipun tidak selezat ini. Tetapi Wulan hanya diizinkan untuk memasak saja tanpa diizinkan untuk memakannya. Alasan ibu, tidak cukup untuk kakak dan adikmu. Mereka kan kerja, perlu makanan bergizi untuk menambah stamina. Lah kamu kan cuma di rumah. Gak perlu stamina. Ibu hampir menangis mengingat itu, beruntung Wulan segera berbicara kembali. Ayo makan. Kok malah pada bengong? Wulan mulai mendahului menyendok nasi. Pertama mengisi piring untuk suaminya. Ayo mas. Ega tersenyum hangat seraya mengangguk. Kemudian Wulan menyendok nasi untuk sang ayah. Ayo pak dimakan. Jarang-jarang lo kita makan semeja bareng-bareng begini. Bapak mengangguk, dalam hati membenarkan perkataan Wulan. Selama 25 tahun, Wulan tidak pernah duduk di meja makan bersama mereka. Karena Wulan harus makan belakangan setelah mereka selesai. Itu peraturan sesat yang ibu buat. Tidak patut untuk ditiru. Ibu semakin canggung, ragu-ragu untuk menyendok nasi. Begitu juga dengan Fitri dan Farhan. Tetapi karena muka Fitri yang lumayan tebal,
bukan tebal karena dempulan, tetapi tanda jika itu muka tembok. Dia menyisihkan rasa malu dan canggung. Segera mengisi piringnya dan piring Farhan, kemudian mengambil lauk pauk pendamping. Bodoh amat. Rezeki. Jangan ditolak. Di rumah udah lama gak makan enak. Sambal terasi mulu, sama sayur asem. Angetan sampai 2 hari. Ampek bosen. Mules-mules dah tuh perut. Ibu sudah menyendok nasi, lalu terdiam sejenak. Melirik bapak yang makan dengan sesekali tersenyum senang menatap Wulan. Sesekali juga Wulan menuang lagi lauk ke piring bapak. Hati ibu teriris melihat adegan mesra itu bapak dan anak itu. Begini rasanya dibedakan. Ibu seperti ada rasa cemburu. Ayo pak, nambah. Wulan kembali mengisi piring bapak. Sudah Wulan. Ini numpuk. Itu, lihat ibu kamu, dari tadi nasinya masih kosong. Wulan langsung menoleh ke arah ibu. Menangkap tatapan dari Wulan, ibu cepat menunduk. Tangannya masih memegang sendok dan garpu, terlihat sedikit gemetar. Wulan mulai merasa bersalah telah mengabaikan ibu. Wulan hanya ingin sedikit saja membalas ibu, agar ibu tahu bagaimana rasanya diabaikan. Bagaimana rasanya dibedakan. Wulan memang belum bisa berdamai dengan masa lalunya, dan itu mungkin butuh proses yang akan memakan banyak waktu. Tetapi Wulan tetap merasa bersalah. Tidak seharusnya dia begitu. Baiklah. Wulan ingin membesarkan hatinya. Tangannya bergerak menyendok lauk dan mengisi piring ibu. Seketika ibu mendongak, menatap wajah Wulan yang tersenyum hangat padanya. Ayo Bu. Meskipun ini bukan masakan Wulan, tetapi dijamin ibu menyukainya. Ini masakan koki handal kepercayaan Mas Ega loh. Ibu harus mencicipi. Ibu tersenyum dengan sungkan, kemudian menyuap mulutnya. Makan malam berjalan lancar, meskipun dilalui penuh kecanggungan. Selesai makan, mereka mengobrol sejenak di ruang tamu kembali. Beberapa pelayan terlihat membereskan meja. Fitri sempat melihat itu. Dia semakin kagum. Wulan, apa ini apartemen milik suamimu? Fitri mulai kepo. Wulan mengangguk. Iya Mbak Wulan. Hanya 1 lantai ini saja kok. Hanya 1 lantai ini saja, bisa untuk membeli beberapa rumah sekaligus model rumah ibu. Fitri berdecak kagum. Apa anak Ega memang tinggal di sini? Bapak sekarang yang bertanya. Tidak Pak. Apartemen ini hanya tempat persinggahan. Karena kebetulan dekat dengan kantor Ega. Rumahku, sedikit lebih jauh dari sini. Jawab Ega. Wah. Kalau apartemen saja Ega sanggup membeli, bagaimana bentuk rumah Ega ya? Pasti luasnya ada 2 hektar. Fitri terbengong-bengong. Kalau kalian sudah tidak capek, kita akan bersiap-siap. Ucap Ega membuat mereka sedikit terkejut. Bersiap-siap. Memang mau kemana? Pulang ya. Katanya malam ini disuruh menginap agar besok tidak buru-buru. Ibu tiba-tiba bertanya dengan cepat. Jujur saja terselip rasa kecewa. Malam ini dia berharap bisa menginap. Sedikit banyak, ingin meningkatkan hubungan baik dengan Wulan. Dengan begitu, besok pas acara dia tidak akan terlalu canggung. Kita memang akan menginap bersama Bu, tapi tidak di sini. Melainkan di hotel. Mata ibu dan Fitri seketika terbelalak. Di hotel. Iya Bu. Hotel, di mana gedung pernikahan kami ada di sana juga. Jawab Wulan. Hampir saja ibu putus asa, tetapi mendengar kata hotel, ibu juga tidak lalu merasa bahagia. Semakin banyak kecanggungan dan malu di hatinya. Tidak seperti Fitri yang langsung bersorak. Seumur hidup, belum pernah menginap di hotel. Membayangkan saja sudah sangat senang. Mereka pun berangkat malam itu juga. 1 hotel yang telah disewa khusus secara pribadi oleh Ega. Sebenarnya bukan, Ega tidak perlu menyewa. Karena sekali berbicara dengan manajer hotel,
jika hotel itu akan dipakai oleh Ega untuk resepsi pernikahannya. Maka saat itu juga manajer hotel menjawab, siap menjalankan perintah. Bagaimana tidak sang manajer menjawab seperti itu? Ega adalah pemiliknya. Sebelum menikah dengan Wulan, Ega sudah berhasil membangun beberapa hotel berbintang untuk bisnisnya. Dan untuk hal ini, Wulan belum mengetahui. Mereka pun berangkat malam ini juga ke hotel itu dengan diantar 2 mobil mewah. Ibu dan bapak ikut bersama Ega dan Wulan dalam 1 mobil, sementara Fitri dan Farhan ada dalam mobil yang lain. Kini mereka sudah berada di masing-masing kamar hotel yang telah disiapkan oleh staf hotel. Kembali mereka tercengang-cengang dan terbengong-bengong menatap suasana hotel yang penuh staf khusus untuk melayani mereka. Dan hati mulai berdebar, menanti hari besok. Terutama Ibu dan Fitri, berdoa dan berharap, besok tidak akan melakukan sedikit pun kesalahan agar tidak memalukan ataupun dipermalukan. Pesta besar telah dimulai. Di kawasan hotel berbintang, di dalam gedung pernikahan mewah yang khusus. Tamu undangan sudah berkumpul, dari kalangan menengah hingga kelas atas. Para pengusaha, pebisnis dan karyawan beserta staf seluruh perusahaan Brahmana Pusat, ada di sini untuk menghadiri pesta besar resepsi pernikahan pengusaha properti yang terkenal, Varega Brahmana. Di ruangan khusus, Ega beberapa menatap dirinya di cermin. Sedikit membenarkan jas, dan sesekali menyentuh pergelangan tangannya sendiri. Dia tidak gugup, sama sekali tidak terlihat gugup, hanya saja ada seperti kegelisahan yang tidak bertepi dalam hatinya. Ingin sekali di hari yang bahagia ini, dia berkumpul dengan keluarga tercintanya. Selayaknya seperti orang lain. Tetapi, Ega tidak mungkin bisa seperti mereka. Di pesta megah miliknya ini, dia harus sendirian. Tidak ada ayah dan ibu, tidak ada kakek dan nenek yang menemani, dan tidak ada sanak famili satupun yang hadir. Karena dia, memang sebatang kara hidup di kota ini. Tak terasa air matanya menetes begitu saja. Dia sudah lama sendirian. Sebenarnya dia sudah terbiasa sendiri dalam menjalani apapun, hanya saja, hari ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Tetap, mau tidak mau, Ega merasa sangat gelisah. Dia bergerak mengambil sesuatu dari dalam laci. Foto keluarga kini digenggamnya. Ada ayah, ibu, dan kakek serta nenek. Pertama dia mengusap foto kakek. Kek, aku menikahi gadis yang seperti kakek inginkan. Wulan gadis yang tulus dan baik. Jangan khawatir lagi. Aku sudah tidak sendirian lagi sekarang. Kemudian dia menatap foto kedua orang tuanya. Ayah, ibu, aku merindukan kalian. Sangat merindukan. Tetapi, baiklah. Aku tidak akan bersedih meskipun kalian lebih awal pulang, dan tidak tahu kapan kita bisa berkumpul. Semoga kita bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama di jannah nanti. Ayah, aku sudah mendapatkan menggantimu, dia juga seorang ayah yang tulus dan ikhlas. Dan untuk ibu. Ega tersenyum, tapi di dalam hati. Ibu. Meskipun ibu pengganti dirimu tidak sebaik ibu, tapi tetap saja, aku bersyukur. Jika bukan karena ibu yang kurang baik itu, aku belum tentu bisa menikahi gadis sebaik Wulan yang telah dilahirkan olehnya. Aku akan baik-baik saja. Percayalah. Sudah ada Wulan yang menemaniku sekarang. Ega menghapus air matanya bertepatan Riko masuk ke dalam ruangan. Tuan. Apa Anda sudah selesai? Ada apa? Staf Mua ingin merias wajah Anda sedikit saja. Para tamu sudah datang, sebentar lagi acara akan dimulai. Ega hanya mengangguk, mengizinkan staf Mua untuk masuk. Sementara di ruangan lain, ruangan khusus mempelai wanita. Tidak ada yang berkedip melihat penampilan Wulan sekarang. Dia terlihat begitu anggun dan cantik. Mungkin jika orang-orang luar yang belum pernah bertemu Wulan sebelum ini akan merasa jika Wulan itu dan ini adalah dua orang yang beda. Wulan terlihat begitu gugup.
Sangat gugup. Beberapa kali meremas jari jemarinya sendiri. Tentu saja dia gugup, selama ini tidak pernah berada di pesta. Menghadiri pesta saja tidak pernah kecuali pesta Dinda kemarin saja. Dan hari ini, bukan hanya menghadiri sebuah pesta. Tetapi ini adalah pesta miliknya sendiri. Ibu tahu jika Wulan sedang gugup. Ibu bergerak ingin memberi dukungan. Setidaknya menepuk halus punggungnya saja. Tetapi ibu tahu diri, selama hidup yang dia ingat, belum pernah menepuk punggung anaknya itu. Ibu takut, Wulan mengira jika ibu hendak mencari muka. Sekarang saja kamu peduli. Setelah melihat Wulan istri orang kaya. Kemarin-kemarin kamu kemana, Bu? Wulan gugup, Wulan gelisah, atau Wulan sakit pun, kamu tidak peduli. Kamu kemana? Jangan menyentuh. Ibu tersentak dari makian hatinya sendiri, langsung beringsut mundur membatalkan niatnya. Dan hanya sanggup berkata dengan jarak beberapa meter di depan Wulan. Nak, jangan terlalu gugup. Nanti kepalamu bisa sakit. Ibu, Wulan benar-benar gugup. Takut nanti terjatuh pas saat berjalan. Sepatunya berlalu tinggi. Gaunnya juga berat dan panjang. Nanti kalau keserimpet bagaimana? Wajah Wulan sangat terlihat cemas. Ibu ingin tertawa sebenarnya. Tapi mana berani sekarang. Hampir refleks memaki, Wulan katrok. Tapi segera menarik diri. Wulan kampungan karena salahnya. Dulu dia tidak pernah memberi ruang bebas untuk putri yang tersisihkan ini. Ruang gerak Wulan sangat dibatasi olehnya. Ibu menunduk, ingin sekali rasanya menangis sekuatnya. Wulan, ibu nanti akan menuntunmu ya. Jangan khawatir jatuh. Ada staf WO yang akan membantu mengangkat gaunmu. Bapak juga akan menuntun Wulan kok. Jadi nanti kita sama-sama jalannya. Tidak akan jatuh. Bapak tahu anaknya bukan gugup karena itu, saat ini dia sangat butuh dukungan dari keluarganya. Bapak mendekat, menepuk halus punggungnya. Wulan, ini adalah hari bahagia kamu. Jangan ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu, Wulan. Seperti rasa kecewa dan lainnya. Ikhlaskan yang sudah-sudah, nak. Wulan sekarang sudah bahagia. Berada di tangan suami yang tepat. Jangan gugup. Bapak di sini. Ada ibu dan juga Mbak Fitri. Menyebut nama Fitri, Bapak sambil menoleh mencari keberadaan anak itu. Ya ampun. Hati Bapak geram. Ingin berteriak memanggil Fitri tapi malu. Farhan duduk bersantai sambil sesekali merapikan jasnya yang keren. Semua serba keren tentunya. Jas Farhan dan yang dipakai Bapak. Gaun yang dipakai ibu dan juga Fitri, sudah merupakan rancangan dari wedding planner yang disewa khusus oleh Ega untuk acara hari ini. Semuanya, dari atas kepala hingga ujung kaki mereka, adalah hasil dari kerja keras wedding planner. Mereka hanya tinggal datang membawa diri saja. Fitri terlihat sibuk dengan gaya selfie-nya. Eksis di depan kamera dan dengan bantuan Farhan, jepret-jepret sampai puluhan kali. Tidak lupa memperlihatkan suasana isi ruangan dan tidak yang terlewatkan adalah suasana pesta yang baru saja ia intip tadi secara buru-buru. Kemudian memilih foto yang dianggap paling bagus, lalu mengunggahnya ke akun status sosial media. Dengan caption, yang dikira dekil, ternyata Sultan. Satu lagi foto diri Wulan. Adikku yang paling cantik. Sama Waya. Cuy. Huek. Langsung diserbu bermacam komentar dari netizen. Ada yang baik dan juga komentar yang pedas. Hello. Fitri kena perang ya. Suami dekil Wulan, ternyata orang kaya. Dulu saja itu suami Wulan dihina mulu sama kamu Fit. Sekarang jilatan tuh pantatnya biar kamu dapat saweran. Lumayan kan buat nyicil hutang kamu. Bagaimana tidak beberapa orang berkata begitu? Kemarin pas panik ditagih cicilan, Fitri sibuk pinjem duit sama temen-temennya. Ya ampun. Itu Wulan. Pangling aku. Cantiknya gak ketulungan.
Kabarnya suaminya seorang pengusaha kaya raya ya. Ganteng enggak? Kepo? Kepo aku. Yang lain membalas komentar ini. Ganteng tahu. Aku udah lihat waktu kondangan di pernikahan Dinda. Mirip artis Korea. Masa sih? Ya ampun penasaran aku. Suami Dinda sama suami Fitri. Halah. Gak ada seujung kuku. Dan bermacam komentar yang lain dan sebagainya. Nyesel aku. Niat ingin dapat pujian atau cari sensasi, malah diserang kutukan dari netizen. Yang dapat pujian malah Wulan lagi, Wulan lagi. Fitri mengomel, kemudian tidak berapa lama, konten tidak tersedia. Netizen mengeluh saat ingin ikut berkomentar. Ternyata, unggahan Fitri sudah dihapus olehnya. Tak berapa lama, staf WO memasuki ruangan. Nyonya Brahmana. Sebentar lagi acara akan dimulai. Ayo kita bersiap. Staf WO mempersilahkan Wulan untuk mengikutinya. Dek. Hati Wulan seketika berdebar tak karuan. Ketika ia berjalan mengikuti staf WO. Tubuhnya hampir saja oleng, tetapi ibu, dengan cekatan meraih pundaknya. Jangan gugup Wulan. Jangan gugup. Ibu bantu.